Selamat bertemu kembali di acara Wimar Show di stasiun televisi kesayangan Anda. Romanus Mudah, itulah tamu kami. Andai kata Anda belum kenal, disinilah Anda akan berkenalan. Karena saya juga belum lama kenal, tapi begitu bertemu terkesan akan pribadinya, pemikirannya. Saya persilahkan Pak Romanus aja deh bercerita mengenai diri Anda. Saya tahu Anda dari Flores, pindah ke Jakarta barangkali sesudah lulus sekolah filsafat ya. Dari sekolah mana tuh yang sangat terkenal di Flores? STF Calle del Oro. Oke, saya nggak ulangi panjang itu namanya. Pokoknya sangat terkenal. Dan kemudian sekarang menjadi penulis. Jadi pertanyaan kita, kalau seorang yang studi filosof menjadi penulis, tentang apa tulisannya? Saya memang menulis dalam banyak bidang. Ya. Setelah menyelesaikan filsafat, banyak bergelut di bidang ekonomi, khususnya pasar modal. Saat ini sedang menulis sebuah buku tentang kekuatan dari memberi, The Power of Giving. Ya. The Power of Giving ini saya pikir harus juga menjadi ranah yang penting bagi bangsa ini untuk melihat bahwa harus ada solidaritas yang dibangun. Ketika kita melebihi sesuatu, juga harus ada empati untuk memberi. Memberi itu tidak harus dalam bentuk fisik, tetapi juga pemikiran-pemikiran kita yang konstruktif bagi masyarakat, bagi generasi muda, bagi bangsa ini. Kita menumbuhkan keyakinan kepada orang bahwa ketika kita memberi, kita juga akan menerima. Proses memberi dan menerima ini dilakukan secara alamiah. Tidak perlu harus direkayasa, tidak harus dilakukan dengan sistematis, dibangun seperti itu. Tidak perlu. Memberi berarti kita membagi yang kita miliki. Tetapi pada saat kita membagi, kita akan mendapat. Itu hukum alam. Kalau tidak gimana? Kalau orang bagi dan tidak mendapat, saran Anda bagaimana? Ada banyak mekanisme yang bisa kita dapatkan ketika kita memberi. Dalam keluarga, ketika orang tua memberi, dia akan mendapat feedback dari anaknya. Di dalam kehidupan kerohanian kita juga, ketika kita banyak memberi, membagi, kita akan mendapat feedback. Dalam semua agama akan berlaku yang disebut sebagai rahmat. Rahmat itu bersifat universal. Itu dari sisi, misalnya kita melihat dari sisi religiusnya gitu. Tapi dalam kehidupan sehari-hari, ketika kita memberi, kita akan mendapat. Kita menanam, pasti yang kita tanam akan menghasilkan buah. Anda menanam jagung, akan memanen jagung. Menanam sebutir jagung, akan menghasilkan 1000 butir jagung. Itu nilai filosofis yang ketika kita berani memberi, akan mendapat lebih banyak. Itu filosofisnya. Dan jadi jangan takut untuk memberi. Filosofi itu sendiri sekarang saya rasa sedang berkembang menjadi sesuatu yang sangat real. Yeah. Saya misalnya lihat rekan-rekan saya dari Fakultas Filsafat di UI yang aktif dan menulis mengenai hal-hal yang kelihatannya sangat konkret keseharian. Yeah. Tapi setelah dilihat lebih lanjut, memang bicara yang konkret juga ada dasar filsafatnya. Jadi filsafat dengan pasar modal itu ada hubungannya? Ada. Jadi kita kalau dikaitkan filsafat dengan pasar modal, kebanyakan analis Wall Street itu backgroundnya filsafat. Oh begitu? Backgroundnya filsafat. Kenapa? Karena filsafat bisa melakukan pendekatan dari perspektif yang lebih luas. Dia bisa melakukan pendekatan dari sisi akuntansi, keuangan, dari sisi ekonomi, politik, hukum, bisa merangkum jadi satu. Politik pun boleh. Ya. Jadi filsafat dilihat sebagai ilmu dari semua ilmu, ibu dari semua ilmu. Memang ini perlu pemahaman, pendalaman lebih dalam ketika kita mengambil sebuah spesialisasi. Tetapi filsafat sebagai basic untuk berpikir. Dan sebaliknya kita lihat seperti Bertrand Russell, barangkali salah seorang filosof terbesar di dunia, dasarnya adalah matematik begitu ya. Atau Albert Einstein menjadi filosof juga walaupun dia ahli matematik dan fisika. Tapi Anda seperti yang terbalik ya, fisika dulu terus masuk ke wilayah yang praktis, atau salah kesan saya itu? Sebenarnya segala sesuatu itu bisa berasal dari mana aja. Yang terpenting adalah bagaimana kita meletakkan dasar berpikir kita,
Lalu dari proses berpikir itu kita melakukan suatu tindakan, aksi. Di Indonesia sering terbalik. Orang aksi dulu, baru berpikir. Hasilnya sering kita bertentangan. Hasilnya demo gagal. Demo yang gagal. Hasilnya ada kita melakukan anomali-anomali dalam kehidupan sosial. Kita membunuh dulu, baru berpikir dampak dari membunuh. Menembak dulu, baru berpikir dampak dari menembak. Kemudian menyesal, tapi udah keburu jadi Udah capres. keburu. Semua sudah terjadi, ketika mau kembali kepada titik semula, udah sangat terlambat. Ya, di Indonesia misalnya, kita bicara ke negara yang kaya, ya, sangat kaya, tetapi terjadi paradoks di sisi yang sama. Di sebuah provinsi ada sumber kekayaan alam yang begitu hebat, tapi di sisi yang lain kemiskinan terjadi juga sangat hebat di provinsi yang sama. Ini paradoks. Kita salah berpikir, akibatnya salah juga bertindak. Betul, kita akan break sebentar untuk melanjutkan pembicaraan kita dengan Romanus Mudah, penulis yang juga filosofer.